Pernah kebayang nggak kalau bangunan dan tanah di bawahnya itu sebenarnya bukan dua hal yang terpisah. Sebaliknya, mereka itu partner dansa, apalagi pas bumi lagi berguncang. Dan ini tuh bukan ide baru loh. Pengamatan luar biasa ini yang dicatat lebih dari 200 tahun yang lalu di India udah ngasih kita petunjuk. Sejak dulu kita sebenarnya udah sadar kalau ada hubungan krusial antara jenis tanah dan nasib sebuah bangunan pas gempa. Oke, mari kita bedah lebih dalam soal tarian tak terlihat ini. Kita bakal lihat gimana hubungan antara tanah dan bangunan bisa mengubah total cara sebuah gedung merespons guncangan gempa. Nah, dalam istilah teknisnya, ini disebut interaksi tanah struktur atau SSI. Gampangnya, bayangin aja ini kayak komunikasi dua arah. Guncangan tanah ngomong ke bangunan, terus goyangan bangunan ngejawab lagi ke tanah. Jadilah sebuah siklus yang kompleks. Biar lebih kebayang, kita akan lihat studi kasus nyata. Sebuah apartemen 13 lantai yang lagi dibangun di Chennai, India. Para insinyur di sana menganalisis gedung ini pakai dua cara yang beda banget buat memprediksi responsnya terhadap gempa. Nah, ini dia gedungnya. Struktur beton bertulang setinggi lebih dari 40 meter. Dan ini bukan cuma teori ya, ini proyek beneran. Jadi kita bisa lihat gimana aplikasinya di dunia nyata. Disinilah letak perbedaannya. Ada dua pendekatan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada model dasar tetap. Ini asumsi simpel yang sering banget dipakai. Terus di sisi lain ada model dasar fleksibel. Pendekatan yang lebih rumit tapi mencoba menangkap apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bedanya kelihatan jelas banget. Model yang kiri itu berasumsi seolah-olah dasar bangunannya itu dilem super kuat ke batu yang nggak mungkin goyang. Sedangkan model yang kanan, yang lebih realistis untuk lokasi ini, dia pakai semacam pegas imajiner buat ngegambarin gimana tanah liat yang lunak itu berinteraksi sama fondasi. Jadi pertanyaan kunci pertama yang mau dijawab adalah, waktu bangunan ini berdansa sama tanah, seberapa besar sih goyangan atau simpangan di tiap lantainya? Nah, ini disebut simpangan antar lantai. Ini ukuran yang krusial banget, karena kalau simpangannya kegedean, bagian-bagian kayak dinding atau jendela bisa hancur, meskipun kerangka utama bangunannya mungkin masih berdiri. Dan slide ini nunjukin hasilnya dengan gamblang. Coba lihat, 3 kurva di sebelah kiri. Itu prediksi dari model standar. Sekarang, bandingin sama kurva hitam tebal di sebelah kanan. Nah, itulah yang terjadi ketika interaksi dengan tanah liat diperhitungkan. Perbedaannya drastis banget. Jadi, intinya begini. Model standar itu salah perkiraan, dan salahnya nggak main-main, hampir separuhnya. Simpangan maksimumnya yang ada di lantai tengah lompat dari cuma 7 mm jadi hampir 14 mm. Ini bisa jadi perbedaan antara kondisi aman dan berbahaya. Oke, selanjutnya kita lihat parameter kunci kedua, total gaya yang harus ditahan sama fondasi gedung waktu gempa terjadi. Ini namanya gaya geser dasar. Coba bayangin, gempa itu lagi berusaha sekuat tenaga buat ngedorong seluruh bangunan dari bagian paling bawahnya. Nah, besarnya dorongan inilah yang harus bisa ditahan sama fondasi dan strukturnya. Kalau pakai model konvensional, para insinyur ngitung kalau bangunan ini harus nahan gaya sekitar 1845 kilonewton. Angka yang besar ya, tapi apa ini angka yang benar? Pertanyaannya adalah, gimana kalau kita biarkan bangunan itu berdansa dengan tanah di bawahnya seperti di model yang lebih akurat? Apa yang terjadi? Angkanya melonjak drastis jadi hampir 3.500 kilonewton. Betul, gayanya hampir kali 2 kali lipat. Ini penemuan yang benar-benar mengejutkan dan penting banget. Grafik ini nunjukin seberapa jauh bedanya. 3 batang pertama itu cuma perkiraan dari model standar. Nah, yang batang hitam terakhir itu baru kenyataannya. Mengabaikan interaksi tanah itu sama aja kayak meremehkan kekuatan gempa secara besar-besaran. Terakhir, ada satu lagi bagian penting dari teka-teki ini. Gimana tanah bisa mengubah ritme atau frekuensi alami dari goyangan sebuah bangunan? Jadi, setiap gedung itu punya denyut atau irama alaminya sendiri pas dia bergoyang. Mirip banget kayak metronom. Waktu yang dibutuhin buat satu goyangan penuh bolak-balik disebut periode alami. Ini penting banget, soalnya kalau periode ini ternyata cocok sama frekuensi guncangan gempa, bisa terjadi resonansi yang bikin goyangannya jadi makin parah. Dan seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, interaksi sama tanah liat itu ternyata bikin irama gedungnya jadi lebih lambat secara signifikan. Periodenya jadi lebih panjang, lebih dari 37%. Artinya, gedungnya bakal bergoyang lebih pelan, tapi ayunannya lebih lebar.
Ini secara fundamental mengubah cara bangunan merespons energi gempa. Oke, setelah melihat semua data ini, jadi apa artinya semua ini buat cara kita ngerancang bangunan ke depannya ya? Coba kita rangkum ya. Mengabaikan interaksi tanah struktur itu bukan penyederhanaan yang aman. Itu kesalahan perhitungan yang fatal. Goyangan antar lantai jadi jauh lebih besar, gaya yang diterima fondasi bisa hampir 2 kali lipat, dan perilaku dinamis seluruh bangunannya berubah total. Kesimpulan akhir dari riset ini tuh jelas banget. Untuk bangunan yang berdiri di atas tanah lunak, asumsi standar dasar tetap itu bukan cuma salah, tapi benar-benar berbahaya. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya kan, tanah di bawah kaki kita itu ternyata bukan panggung yang pasif, tapi partner dansa yang aktif dan kuat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah mengajarkan bangunan kita langkah-langkah tarian yang benar?